Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat pembelajar dimanapun Anda berada, bertemu kembali dengan saya, khususnya pegiat psikoterapi Islam. Dan bagi Anda para mahasiswa psikoterapi Islam, pada kesempatan ini saya akan membahas tema dalam psikoterapi Islam, yaitu berkenaan dengan kesehatan jiwa. Jadi sebelumnya pernah kita bahas tentang definisi psikoterapi Islam dan kenapa orang sakit secara kejiwaan, pendekatan psikoterapi Islam. Dan hari ini kita lebih fokus kepada sumber utama yang berkenaan dengan kesehatan jiwa atau kesehatan mental, yaitu dari senter pusatnya dalam diri manusia yang disebut kolbu. Nah, orang itu disebut sehat ketika kolbunya sehat, ketika mungkin dia sakit ya karena kolbunya tidak sehat gitu ya. Nah, di sini saya akan jelaskan dalam perkuliahan kali ini yang berkenaan dengan kesehatan jiwa, dan di dalamnya dalam pendekatan psikoterapi Islam berbicara tentang kolbu sebagai sumber kesehatan jiwa. Nah, kita lihat di dalam slide bahwa kolbu dalam pendekatan atau perspektif psikoterapi Islam itu ada tiga. Yang pertama kolbun mayit, yang kedua kolbun marid, dan yang ketiga kolbun salim. Nah, kolbun mayit ini artinya hati yang mati ya. Jadi kondisi hatinya mati, sementara kolbun marid adalah hati yang sakit, dan sementara kolbun salim adalah hati yang sehat atau bisa katakan hati yang suci. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah kolbun mayit, hati yang mati. Nah, kolbun mayit ini kenapa hatinya mati? Karena ya di sini ada beberapa indikator ya, bahwa dia banyak berbuat dosa, berbuat maksiat ya. Ada keburukan-keburukan yang dilakukan, perilakunya, mungkin perkataannya juga gitu ya. Nah, tidak menerima kebenaran. Jadi datangnya kebenaran dari manapun dia tidak terima. Ini sudah mati kolbunya. Ada satu pencerahan-pencerahan untuk dia, pencerahan dalam bentuk katakanlah satu kejadian sehingga dia mestinya sadar malah tidak, atau ada nasihat-nasihat dari orang-orang yang memberikan pencerahan juga dia tidak terima, dia tidak mau menerima kebenaran, maka inilah orang yang hatinya mati atau kolbun mayit. Dan juga ada indikator di sini malas beribadah. Jadi kalau seandainya orang malas beribadah, maka ya hatinya mati ya. Atau dibalik, salah satu indikator hati mayit, kolbun mayit adalah malas beribadah. Ya tentu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah dalam arti sosial, vertikal dan horizontal antara hubungan hablum minallah dan hablum minannas. Dan orang-orang yang kolbun mayit, hati yang mati, ini jauh dari rahmat Allah. Maka ini satu bahasan yang pertama, yaitu tentang kolbun mayit. Nah, selanjutnya kita bahas yang kedua tentang kolbun marid. Jadi hati yang sakit. Jadi orang-orang yang hatinya sakit nih, saya bisa katakan bahwa kadang dia rajin gitu ya. Kadang dia tidak rajin atau malas. Kadang dia bertambah kekuatan ibadahnya, spiritualnya. Kadang juga dia lemah gitu ya. Jadi ya namanya orang sakit, kadang enak, kadang tidak enak ya. Nah, jadi antara manfaat versus madorot ini terjadi saling tarik menarik gitu ya, antara dia berbuat sesuatu yang manfaat dan sesuatu yang tidak manfaat. Dan orang-orang yang kolbunnya marid itu adalah lalai ya, dia lalai ya, ghaflah ya, ignorant, tidak peduli, lalai gitu ya. Ini adalah tipe-tipe kolbun marid. Bahkan dia ragu untuk bersikap, ragu untuk memutuskan satu perkara kebaikan, dan lain-lain. Yang selanjutnya secara psikologis, orang-orang yang kolbun marid atau hati yang sakit adalah mudah cemas, mudah depresi, dan terdapat gangguan-gangguan kejiwaan. Nah, artinya secara psikologis, secara psikosomatis, dia mengalami ini. Mudah cemas, mudah tertekan, depresi, dan lain-lain. Nah, ini bahasan kedua tentang kolbun marid atau hati yang sakit. Nah, baik sahabat pembelajar, yang selanjutnya adalah kita berbicara tentang kolbun salim. Nah, ini adalah kolbu yang sehat atau suci. Artinya kolbu sumber utama daripada kesehatan, yaitu bagaimana hati kita yang sehat ya. Ya, ini karena fitrah Allah ya, bahwa orang-orang yang hatinya sehat, suci, sesuai dengan fitrah Allah, ketentuan Allah, suci, bersih gitu ya.
Di dalam orang-orang yang kolbunya sehat tuh selalu ada kebaikan dan ingin berbuat baik, rindu dan rajin beribadah kepada Allah ya. Dan hidupnya selalu bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Nah, artinya selalu berbuat hal-hal yang baik ya, yang manfaat gitu ya. Dan hidupnya selalu bersyukur dalam keadaan apapun gitu. Dan tentunya secara mental dia happiness, bahagia, sehat mental. Bahkan sumber kebahagiaan sendiri bukan lagi secara physically ya, tetapi sudah spiritual happiness kalau saya katakan. Nah, ini sahabat pembelajar, teman-teman pegiat psikoterapi Islam, bahwa kita tahu ternyata betul bahwa di dalam diri kita, ketika kita mendiagnosa diri kita ataupun Anda ketika mempunyai klien, maka mungkin saja ketika dia nggak sehat, jiwanya, mentalnya, maka mungkin dia mempunyai karakter-karakter seperti ini. Ya, kita berharap jangan sampai kolbun mayit lah, tidak menerima hal-hal yang sifatnya kebenaran, kebaikan. Kolbun marid, kita sering mengalami kolbun marid. Mudah-mudahan bergeser nanti kepada kolbun salim. Nah, itu ada 3 sumber atau orang sehat atau tidak secara kejiwaan yang sudah kita bahas, yaitu kolbun mayit, kolbun marid, dan kolbun salim. Dan sekarang kita bahas tentang proses hati suci, lalai, sakit, sampai mati ya. Artinya kita tahu bahwa manusia itu secara fitrah ya suci ya. Kita pernah bahas dalam perkuliahan bahwa bagaimana manusia perspektif Islam, yaitu manusia itu adalah bagian daripada Allah itu sendiri, ruhnya ya. Nah, di sini kita lihat nih, yang pertama, tadinya hati yang selalu berzikir dan terjaga perilakunya, dan bergeser menjadi hati yang lalai, tidak digunakan untuk mengingat Allah ya, karena dia tidak berzikir, dia jauh dari Allah, maka perlahan-lahan syahwat yang ada di jiwanya akan menggoda, dan akhirnya menjadi perilaku yang mulai berubah. Nah, ini prosesnya ya. Dan akhirnya dia mulai cinta dunia, hati dipenuhi syahwat diri dan dunia ya, syahwat dunia, mulai terlihat perilaku menyimpang atau silau, gaya hidup hedonis, konsumtif, LGBT, nafsa, dugem, dan lain-lain ya. Ini perilaku-perilaku yang menyimpang, maka dia menjadi hati yang sakit. Dan ketika hatinya sakit, imannya dia melemah, sulit menerima nasihat dan kebaikan, dan berdampak kepada terus bermaksiat, semakin cinta dunia, semakin meninggalkan perintah agama, senang dan bangga saat mendengar atau maksud saya melanggar ajaran agama, hal-hal yang tidak bagus ya. Bahkan di sini ada buka aurat, upload di medsos juga salah satu perilaku hati yang sakit dan menuju hati yang mati. Nah, setelah itu kalau dia lakukan semua, maka hati menjadi mati dan kunci manusia menjadi buta. Artinya hatinya menjadi buta, maka semakin jauh dari fitrah. Nah, ini bagaimana kita digoda oleh setan dan syahwat kita dari hati yang suci, hati yang bersih, kolbu yang salim, menuju yang marid sampai dia buta. Nah, artinya di sini pelajaran buat kita bahwa kita sebenarnya mesti hati-hati. Yang tadinya kita awal lahir dalam keadaan suci, fitrah, bersih, ternyata kita ada lingkungan, ada pergaulan. Apalagi saat ini kita banyak tantangan-tantangan, godaan-godaan dalam dunia internet. Sisi lain positifnya banyak, sisi lain juga negatifnya juga ada. Nah, maka kita mesti bisa menghandle diri kita, jangan sampai kita ternodai dengan hal-hal syahwat, sehingga akhirnya berubah hati kita menjadi sakit, berperilaku tidak baik, dan akhirnya menjadi hati yang mati. Nauzubillah. Nah, ini sahabat-sahabat pembelajar pegiat psikoterapi, bahwa itulah proses bagaimana manusia yang tadinya fitrah menjadi hati yang mati. Maka kita mulai hari ini jaga betul bagaimana hati kita agar berusaha terus, ya walaupun sekarang hatinya banyak sakit, kita berusaha untuk sedikit demi sedikit menjadi kolbun salim. Nah, demikian bahasan kita tentang kesehatan jiwa, dan artinya kita mengerti bahwa itulah 3 karakter kolbu ya, bahwa ketika kita mendeteksi diri kita, mendiagnosa diri kita, posisi kita di mana, atau kita punya klien posisinya di mana. Ketika banyak depresi, stres, kadang ibadah rajin, ya berarti memang dia juga mengalami satu kolbu yang sakit ya. Minimal kita sakit sembuh dan menjadi kolbun salim. Baik, terima kasih perkuliahan untuk saat ini yang berkenaan dengan kesehatan jiwa yang bersumber dari kolbu.
Kita ingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna fil jasadi ibnu adam mudghah, idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wahi al qalbu. Jadi dalam diri anak Adam ada segumpal daging, jikalau segumpal daging itu baik, maka seluruhnya akan baik. Jika segumpal daging itu rusak, maka seluruh anggota badannya akan rusak. Ingatlah, segumpal daging itu adalah qalbu atau hati. Nah, hati di sini adalah hati yang salim. Jadi kita mesti hati yang salim. Berubah pelan-pelan menjadi hati yang salim walaupun sekarang mungkin keadaan sakit. Nauzubillah, jangan sampai qalbun mayyit ya. Nah, karena hati ini sebagai sumber daripada keselamatan kita semua. Hati. Jadi jagalah hati. Baik, terima kasih untuk perkuliahan hari ini. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.